Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, yang terhormat Ibu Niken Safitri Primasari SIMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bisnis Internasional serta teman-teman sekalian atas kehadirannya pada sesi presentasi malam hari ini. Pada kesempatan ini, saya dan rekan saya dari kelompok 4 akan membahas materi tentang perdagangan internasional dan investasi asing langsung atau IAL dalam strategi perusahaan multinasional. Sebelum masuk ke pembahasan, ada beberapa anggota kelompok. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sepnedi Aprianti dengan NIM 016 sebagai moderator dan presentator. Lalu ada Eka Sintia Rizka Aziz dengan NIM 009 sebagai presentator. Adapun topik yang akan kami bahas mencakup beberapa poin utama, yaitu yang pertama, perusahaan internasional besar melakukan investasi di luar negeri dan kegiatan ekspor. Yang kedua, perdagangan internasional. Yang ketiga, investasi asing. Yang keempat, alasan memasuki pasar asing. Yang kelima, cara memasuki pasar asing. Dan yang keenam, strategi multi domestik atau global. Next. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Eka Cintiariska Aziz. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan membahas tentang bab 1 pendahuluan latar belakang. Globalisasi ekonomi yang semakin berkembang mendorong interaksi yang dinamis antar negara, sehingga perusahaan tidak hanya beroperasi di dalam negeri, tetapi juga memperluas bisnis hingga ke tingkat internasional untuk mendapatkan peluang pasar yang lebih besar. Perdagangan internasional memungkinkan pertukaran barang dan jasa berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing negara. Sementara investasi asing langsung atau IAL memungkinkan perusahaan membangun fasilitas produksi, mengakuisisi pengurusan lokal, dan mengakses sumber daya serta pasar konsumen secara langsung. Meskipun ekspansi global membutuhkan strategi bisnis yang kuat, hal ini juga menuntut pemahaman terhadap regulasi internasional, termasuk kebijakan transfer pricing yang sangat mempengaruhi keputusan investasi dan pengelolaan keuntungan lintas negara. Dengan persaingan bisnis internasional yang semakin ketat, perusahaan harus mampu memanfaatkan peluang global sekaligus memahami tantangan budaya, pasar, dan regulasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar global. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana peran perdagangan internasional dan investasi asing langsung atau IAL dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. 2. Mengapa perusahaan multinasional melakukan ekspansi ke pasar internasional melalui kegiatan ekspor dan investasi asing langsung? 3. Bagaimana kebijakan transfer pricing mempengaruhi strategi perusahaan multinasional dalam mengelola investasi dan aktivitas bisnis lintas negara? Next. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan utamanya yang pertama untuk memahami dan menganalisis peran perdagangan internasional serta investasi asing langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di dunia. Yang kedua, untuk mengetahui alasan dan tujuan perusahaan multinasional dalam memperluas usaha ke pasar luar negeri melalui ekspor atau investasi langsung. Yang ketiga, untuk menjelaskan dampak kebijakan transfer pricing terhadap cara perusahaan multinasional mengatur investasi, keuntungan, dan operasional bisnis di berbagai negara. Next, berikut adalah manfaat. Yang pertama, bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang perdagangan internasional, investasi asing langsung, serta kebijakan transfer pricing dalam konteks globalisasi ekonomi. Manfaat bagi pembaca sebagai sumber informasi dan referensi untuk memahami hubungan antara perdagangan internasional, investasi asing, dan strategi bisnis global perusahaan multinasional. Manfaat bagi dunia akademik, memberikan tambahan pengetahuan dan bahan kajian dalam bidang ekonomi internasional serta dinamika bisnis global. Next. Selanjutnya bab 2 pembahasan. 2.1 Perusahaan internasional besar melakukan investasi di luar negeri dan kegiatan ekspor. Perusahaan besar seperti Apple, Toyota, dan Unilever memulai ekspansi global dengan melakukan ekspor sebagai langkah awal untuk memasuki pasar luar negeri tanpa risiko besar. Ekspor memperluas pangsa pasar, meningkatkan perjualan, dan memperkuat daya saing internasional.
Selain ekspor, perusahaan juga melakukan investasi asing langsung atau FDI, seperti membangun pabrik atau mengakuisisi perusahaan lokal agar dapat mengontrol produksi, distribusi, dan menyesuaikan produk dengan kebutuhan lokal. FDI juga membuka akses ke sumber daya dan teknologi baru, memberikan manfaat bagi negara penerima, seperti penciptaan lapangan kerja dan transfer pengetahuan. Meski juga menimbulkan tantangan seperti resiko dominasi asing dan praktik transfer pricing sehingga perlukan kebijakan pemerintah yang seimbang. 2.2 Perdagangan internasional. Perdagangan internasional terjadi karena perbedaan sumber daya dan kemampuan produksi antar negara yang memungkinkan pertukaran barang dan jasa berdasarkan keunggulan komparatif. Hal ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperluas pasar perusahaan lokal, dan mendukung stabilitas harga domestik. Meskipun membawa banyak manfaat ekonomi, perdagangan internasional menghadapi hambatan seperti tarif, kuota, proteksionisme, fluktuasi nilai tukar, dan ketegangan politik. Oleh karena itu, kerjasama internasional dan kebijakan perdagangan yang adaptif sangat diperlukan agar manfaat globalisasi dapat dirasakan secara merata. Next. Selanjutnya, 2.3 investasi asing. Investasi asing terdiri dari investasi portofolio dan investasi langsung atau FDI, di mana FDI melibatkan kepemilikan dan pengendalian aset di luar negeri. FDI memberikan perusahaan keuntungan strategis seperti akses ke sumber daya murah, pasar luas, efisiensi produksi, dan penghindaran hambatan perdagangan seperti tarif. Selain menguntungkan perusahaan, FDI juga memberikan manfaat bagi negara penerima melalui penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan pendapatan pajak. Meski ada risiko ketergantungan dan manipulasi transfer pricing yang harus diatur dengan kebijakan seimbang. Next. 2.4 Alasan memasuki pasar asing. Alasan memasuki pasar asing, perusahaan memasuki pasar asing untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan, terutama ketika pasar domestik jenuh. Mereka juga memanfaatkan perbedaan biaya produksi dan sumber daya, serta mengakses teknologi dan inovasi dari negara lain. Ekspansi pasar juga didorong oleh kebutuhan untuk mengurangi risiko ekonomi, menghadapi persaingan global, menjaga reputasi, dan memperkuat jaringan bisnis internasional. Next. 2.5 Cara memasuki pasar asing. Cara masuk pasar asing beragam, mulai dari ekspor yang modal dan risikonya rendah, hingga metode lisensi dan franchising yang memungkinkan perluasan bisnis tanpa investasi besar. Untuk kontrak lebih besar, perusahaan dapat memilih joint venture dengan perusahaan lokal atau melakukan investasi langsung atau FDI dengan membangun atau membeli fasilitas produksi. Metode terakhir ini memerlukan modal besar dan kesiapan menghadapi risiko politik serta ekonomi di negara tujuan. 2.6 Strategi multi domestik atau global. Perusahaan multinasional memilih antara strategi multi domestik yang menyesuaikan produk dan pemasaran sesuai budaya dan kebutuhan lokal, dan strategi global yang fokus pada standarisasi produk serta efisiensi biaya. Contoh strategi multi domestik adalah McDonald's dengan menu lokalnya, sementara strategi global diterapkan oleh perusahaan seperti Apple atau Toyota. Banyak perusahaan kini mengadopsi strategi transnasional yang mengombinasikan efisiensi global dengan adaptasi lokal untuk menghadapi pasar internasional yang dinamis dan berkembang. Next. Berikut untuk bab 3, dinamika bisnis internasional dalam era globalisasi. 3.1, globalisasi ekonomi dan dampaknya terhadap dunia usaha. Globalisasi ekonomi adalah proses integrasi perekonomian dunia yang ditandai dengan semakin terbukanya arus perdagangan barang, jasa, modal, dan informasi antar negara. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi mempercepat proses ini, sehingga perusahaan dapat menjangkau pasar luar negara dengan lebih efisien. Globalisasi membuka peluang bagi perusahaan untuk memperluas pasar, mengakses sumber daya baru, dan meningkatkan efisiensi produksi melalui skala ekonomi yang lebih besar. Namun, globalisasi juga menghadirkan tantangan seperti persaingan ketat, fluktuasi nilai tukar, ketergantungan pada pasar luar negeri, dan risiko krisis ekonomi global.
Selain aspek ekonomi, globalisasi juga memengaruhi aspek sosial dan budaya, sehingga perusahaan harus mampu memahami dan beradaptasi dengan perbedaan budaya dan aturan lokal agar dapat menjaga kualitas pelanggan dan citra merek di pasar internasional. Next. 3.2. Peran perdagangan internasional dan investasi asing. Perdagangan internasional memegang peran penting dalam memperkuat perekonomian negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan komparatif komparatif sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi. Melalui perdagangan, negara dapat mengekspor produk unggulan dan mengimpor barang yang kurang efisien diproduksi dalam negeri, menciptakan hubungan ekonomi saling menguntungkan. Selain itu, investasi asing langsung atau FDI berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal oleh perusahaan multinasional dengan manfaat seperti penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal. Perusahaan menggunakan perdagangan internasional dan investasi asing sebagai strategi ekspansi pasar dan peningkatan profitabilitas. Meski menghadapi risiko politik, perbedaan regulasi dan fluktuasi nilai tukar yang membutuhkan analisis pasar dan strategi adaptif. Next. Ketiga, strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan global. Dalam era globalisasi, perusahaan harus menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan merancang strategi bisnis yang tepat dan adaptif. Strategi ini tidak hanya fokus pada efisiensi produksi, tetapi juga inovasi produk, pengelolaan sumber daya manusia, serta pemahaman budaya dan perilaku konsumen di berbagai negara. Strategi diferensiasi dengan produk unik dan nilai tambah serta strategi biaya rendah, harga kompetitif menjadi pilihan utama dan sering dikombinasikan sesuai kondisi pasar. Selain itu, perusahaan dapat mengadopsi kerjasama melalui aliansi, strategis atau joint venture dengan perusahaan lokal untuk mempermudah adaptasi. Strategi multidomestik yang menyesuaikan produk dengan karakteristik lokal dan strategi global yang menekankan standarisasi produk digunakan sesuai kebutuhan pasar dan tujuan perusahaan. Ketiga empat, dampak globalisasi terhadap perdagangan dan investasi asing. Globalisasi ekonomi mengubah pola perdagangan dan investasi di seluruh dunia dengan kemajuan teknologi informasi, transportasi, dan komunikasi yang mempercepat interaksi antar negara. Ini memungkinkan perusahaan menjangkau pasar baru, mendapatkan bahan baku dari berbagai lokasi, dan memanfaatkan tenaga kerja yang kompetitif. Negara berkembang menjadi tujuan utama investasi asing langsung atau IAL karena potensi pasar dan biaya produksi yang rendah. Dampak positif bagi negara penerima penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan nasional, transfer teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, globalisasi juga menimbulkan tantangan seperti ketergantungan ekonomi terhadap negara maju dan persaingan ketat di pasar domestik. Kita di perusahaan perlu kebijakan ekonomi yang fleksibel dan regulasi yang kuat untuk menghadapi arus perdagangan dan investasi bebas, sambil menjaga inovasi, kualitas produk, serta keberlanjutan lingkungan dan sosial demi kesuksesan jangka panjang. Next. Bab 4, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, globalisasi ekonomi mengubah dinamika perdagangan dan investasi internasional dengan kemajuan teknologi dan keterbukaan pasar. Perusahaan dapat memperluas jangkauan dan memperkuat posisi melalui perdagangan dan investasi langsung, termasuk transfer teknologi. Kebijakan seperti transfer pricing menegaskan pentingnya regulasi perpajakan. Meskipun membuka peluang pertumbuhan dan kerjasama internasional, globalisasi juga menghadirkan tantangan berupa persaingan ketat, ketimpangan ekonomi, dan kompleksitas regulasi. Kesuksesan negara dan perusahaan bergantung pada kemampuan beradaptasi, berinovasi, dan menerapkan strategi bisnis yang seimbang antara efisiensi global dan kebutuhan lokal. Next. Berikut untuk saran. Yang pertama, pemerintah perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang adaptif dan transparan untuk menciptakan iklim investasi sehat dan mendukung daya saing nasional, serta memperkuat regulasi perpajakan dan pengawasan transfer pricing. Yang kedua, perusahaan harus menyusun strategi ekspansi berkelanjutan yang mengutamakan efisiensi, inovasi, dan tanggung jawab sosial, serta memahami budaya
budaya, hukum, dan regulasi di setiap negara. Saran yang ketiga, dunia akademik dan peneliti diharapkan melakukan kajian mendalam tentang dampak jangka panjang globalisasi terhadap ketimpangan ekonomi, kedaulatan nasional, dan keberlanjutan lingkungan sebagai dasar strategi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Next. Sekarang mari kita simak video berikut ini yang akan memberikan gambaran lebih jelas tentang topik kita pada malam hari ini. So transfer price is essentially the price at which goods or services are literally transferred between two related parties. So, when two related parties are dealing with each other, you can set the price in such a way that you can move profits around. You can move profits from one country to another by paying lower or by paying higher and therefore moving profits, etc. So transfer pricing is a mechanism where those prices are tested, and any transaction between two related parties has to be like as if those two are not related, and the price at which you would have bought from a third party. That's in simple terms what transfer pricing regulation is supposed to do. Now, how do you set the price like it would be with a third party? You find a set of comparable companies, what is their margin, what's the price at which they operate, and therefore used to do. So India continues to have a peculiar problem where our litigation is centered around those choosing the comparables. Therefore, companies would have litigation for the last 5-7 years, literally for every year on the same issue on transfer pricing, with margins being adjusted each year. And that is at least something that the government has recognized and seen the need to address. That's what has changed in the budget. And let me tell you what has changed and the FM announced this in the speech, and there's some bit of amendment which has already happened, and some of it will come out by way of notification of rules as we move along. So what essentially they have proposed is that if you're going through a transfer pricing audit in 1 year, which means the income tax department is examining whether you've set the price right, you can opt and make a declaration to tell the income tax department that whatever you decide in this year for the same transaction and similar transactions, I will apply the findings for the subsequent 2 years, which means you're going through audit in 22-23, for example. Of course, you can't apply it for this year, but I'm taking it as an example. And you tell them whatever are your findings for 22-23 financial year, you apply it for 23-24 and 24-25. So what happens is, what would normally have resulted in 3 orders, 3 years litigation, today comes and becomes 1 order. And with that 1 order, you are set for 3 years. I think this is a big thing. This is going to change. There are some doubts in the way it is drafted, etc. But going by the intent, right, I'm sure they're going to address that. And the rules are to be notified as to which form you have to use when you have to make these declarations, etc. Video tersebut membahas tentang anggaran tahun 2025 yang memberikan keringanan besar bagi dunia usaha, khususnya dalam hal transfer pricing atau penetapan harga transaksi antar entitas dalam suatu perusahaan. Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak dan biaya kepatuhan yang selama ini dirasakan cukup berat oleh perusahaan multinasional. Dan adanya kebijakan baru ini, pemerintah berupaya menciptakan iklim bisnis yang lebih efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan aturan perpajakan yang berkaitan dengan transaksi internal perusahaan. Selesai sudah pemaparan materi pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan tentunya kepada Ibu Niken Savitri Primasari, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional pada malam hari ini. Semoga materi yang telah kami sampaikan bermanfaat dan dapat memberikan wawasan dan inspirasi dalam mengembangkan bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.